Saya Kemisi dari SMK Negeri 1 Kaserman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Video ini adalah kegiatan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata modul 1.2 yang dibuat dan disusun sesuai dengan rencana 4P pada koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Kegiatan pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dilakukan diri sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, antara lain mengikuti kegiatan pelatihan secara mandiri tanpa paksaan, baik pelatihan online maupun offline, dan sebagai coach bagi rekan guru. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan diseminasi hasil inovasi pembelajaran. Kegiatan ini diikuti oleh rekan sejawat dan rekan MGMP Kabupaten Ngawi. Materi yang disampaikan adalah tentang penyampaian hasil penelitian inovasi pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pelatihan Google Master Trainer. Peserta diseminasi adalah rekan sejawat di SMK Negeri 1 Kaserman. Materi yang disampaikan tentang penggunaan akun Belajar ID, menu dan fasilitas yang terdapat dalam akun Google. Kemudian berperan sebagai coach bagi rekan guru. Kegiatan yang dilakukan adalah sharing, tukar pikiran dan pengalaman terkait penyelesaian tugas. Kegiatan dilaksanakan untuk mengembangkan diri dan kompetensi yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan aman. Kemudian kegiatan workshop GTK Creative Camp tentang Video Tourism Object and Modern Local Culture. Kegiatan yang selanjutnya adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, warga sekolah, komunitas praktisi demi tercapainya visi dan misi untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada siswa. Peran ini memenuhi nilai kolaboratif. Kegiatan yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat pada kegiatan in-house training tentang pelatihan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Pengarahan yang dilakukan tentang pelaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran adalah penyampaian tentang perangkat mengajar, tentang cara membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan peningkatan mutu sekolah, yaitu dalam persiapan akreditasi sekolah. Pengarahan yang dilakukan adalah cara pengisian dokumen sekolah dan DIA di Sispena. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah tentang pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pokja dan masing-masing bagian. Melakukan kolaborasi dengan orang tua wali murid tentang peningkatan mutu sekolah, yaitu berdiskusi terkait program sekolah yang selama ini dijalankan. Kemudian menerima saran dari orang tua wali terkait fasilitas sekolah yang hendaknya dilengkapi, sarana prasarana terkait tempat parkir dan fasilitas WiFi untuk menunjang pembelajaran. Kemudian melakukan diskusi dengan orang tua wali murid, yaitu tentang cara menjadi teman belajar untuk siswa ketika di rumah. Kegiatan aksi nyata selanjutnya adalah melakukan refleksi pembelajaran dan berpikiran terbuka, menerima kritik dan saran baik dari rekan kerja maupun dari siswa. Kegiatan ini memenuhi nilai reflektif sebagai guru penggerak. Kegiatan refleksi dilakukan dengan siswa pada saat kegiatan pembelajaran, yaitu dengan kelas 12 TKJ 2 pada saat penyampaian materi teknologi layanan jaringan, yaitu praktikum jaringan VoIP. Melakukan kegiatan refleksi pada akhir kegiatan pembelajaran, siswa memberikan pendapat terkait proses pembelajaran serta mengungkapkan perasaan mereka ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan refleksi pembelajaran dilakukan kembali dengan kelas 12 TKJ 1 pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan saat penyampaian kompetensi dasar tentang firewall dalam jaringan. Kegiatan refleksi dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran, siswa memberikan pendapatnya dan kesan-pesannya terkait proses kegiatan pembelajaran. Melakukan refleksi dengan rekan sejawat yang dilakukan dengan Ibu Latifah Isnaini terkait rencana penerapan metode pembelajaran di kelas.
Kemudian dengan Ibu Erlin Budiarti terkait tentang perangkat pembelajaran yang digunakan ketika kegiatan aksi nyata. Refleksi dengan rekan sejawat dilakukan juga dengan Ibu Isnani terkait pelaksanaan pembelajaran sebagai observer ketika saya melakukan aksi nyata di kelas. Kemudian dengan Ibu Citra dan Ibu Juli terkait penyelesaian tugas, saling memberikan masukan dan saran. Kegiatan aksi nyata selanjutnya adalah selalu berinovasi untuk menciptakan ataupun menerapkan metode, media, dan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi murid. Peran ini memenuhi nilai inovatif pada guru penggerak. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan media interaktif, dan menggunakan bahan ajar online. Pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa diminta untuk berkelompok dan berdiskusi. Hal ini untuk menumbuhkan sikap berpikir kritis, rasa tanggung jawab, toleransi, dan empati, serta memupuk kerjasama antar siswa atau antar individu. Memanfaatkan tutor sebaya pada kegiatan praktikum membuat atau men-setting kabel jaringan lain, mendampingi dan selalu bersedia menjawab ataupun membantu untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Siswa mengerjakan tugas secara berkelompok dan bersama-sama, saling berkolaborasi dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Praktikum setting kabel jaringan pada saat penyelesaian tugas dengan cara menyesuaikan karakter siswa atau cara mereka mengatasi setiap permasalahan yang ada. Pembelajaran ini mendidik siswa untuk berperilaku mandiri dan tekun. Media interaktif yang digunakan diantaranya adalah menggunakan Officeway, yaitu sebuah media pembelajaran yang berbentuk website namun dengan fitur lengkap dan interaktif, karena terdapat video materi, link soal online, serta bahan ajar. Siswa bisa melakukan komunikasi dengan cara mengirimkan pesan atau komentar. Kemudian penggunaan media online untuk bahan ajar. Saya menggunakan media YouTube dalam kegiatan pembelajaran dengan cara mengupload konten yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, misalnya TIK, simulasi digital, ataupun informatika. Penggunaan games Kahoot. Hal ini digunakan untuk memberi motivasi dan semangat siswa ketika dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian kegiatan aksi nyata selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas, yaitu dengan menciptakan kelas yang aman dan nyaman bagi murid. Peran ini merupakan nilai berpihak kepada murid yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kegiatan pembelajaran berpusat pada murid dengan cara membuat siswa untuk berkelompok dan berdiskusi. Siswa berkelompok dan berdiskusi akan menumbuhkan sikap berpikir kritis, kerjasama, tanggung jawab, toleransi, serta empati. Siswa melakukan presentasi. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri, membentuk kemampuan berkomunikasi, dan mengeluarkan pendapat. Demikian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Setelah mengikuti kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, saya akan merefleksikan perasaan saya ketika saya melaksanakan kegiatan tersebut. Perasaan yang saya rasakan adalah merasa sedikit takut, cemas, dan tidak percaya diri karena melakukan kegiatan diseminasi di depan rekan sejawat yang notabene adalah senior di sekolah membuat saya sedikit grogi dan tidak percaya diri. Aksi nyata peran mandiri mengikuti kegiatan pelatihan online maupun offline seperti mengikuti kegiatan Gobuk Jatim Cerdas, Ayo Menulis Buku, workshop Guru Kreatif Camp, membuat saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus mengembangkan diri. Ide gagasan yang timbul adalah dengan melakukan aksi nyata tersebut, memberikan ide dan gagasan terkait dengan kegiatan pembelajaran, saya mulai menyisipkan games-games kecil sebagai bentuk usaha untuk memotivasi siswa agar tidak jenuh. Pembelajaran yang diambil adalah berkolaborasi dengan semua pihak warga sekolah demi tercapainya visi sekolah berpihak pada murid. Jangan pernah merasa puas dengan hasil yang telah diperoleh, tetap belajar dan mengembangkan diri. Berinovasi dan mengikuti setiap perkembangan teknologi untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Menerima setiap saran dan kritik yang bisa memacu kita untuk terus memperbaiki diri. Selalu menjadi guru yang berpihak pada kepentingan murid. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah pada kegiatan pembelajaran.
Siswa menjadi lebih bersemangat dan antusias karena kegiatan pembelajaran menjadi tidak monoton. Dampak pada rekan sejawat adalah memberi dukungan penuh terhadap kegiatan yang saya lakukan terkait pendidikan guru penggerak. Dampak atau perubahan positif pada lingkungan sekolah setelah saya melakukan kegiatan aksi nyata adalah lingkungan sekolah menjadi lebih tertib, aman, serta nyaman. Dampak perubahan positif yang saya rasakan untuk diri saya sendiri adalah menjadi pribadi yang lebih terbuka, menerima setiap saran dan kritik, memperbaiki diri dan terus berkembang. Demikian pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.